Gunung Salak, yang terletak di Jawa Barat, dikenal oleh para pendaki sebagai salah satu gunung yang penuh misteri. Tak hanya karena jalur pendakiannya yang terjal, tetapi juga cerita-cerita horor yang menyelimuti tempat itu. Namun, semua itu tidak membuat 5 sahabat ini gentar. Rani, Andi, Bima, Sari, dan Bayu memutuskan untuk mendaki gunung tersebut saat libur panjang. Pasti seru banget, katanya pemandangan di puncaknya indah banget, ujar Andi semangat sambil mengikat tali sepatunya. Dia adalah pemimpin kelompok ini, dengan sifatnya yang berani dan sedikit sembrono. Aku nggak tahu deh, kenapa kita harus pilih gunung ini. Banyak cerita aneh, loh, kata Sari, gadis yang dikenal paling penakut di kelompok itu. Ah, itu cuma cerita, Sar. Lagian, kita berlima, nggak usah takut, jawab Bima, sambil menepuk pundak Sari dengan senyum lebar. Bayu, yang paling muda di antara mereka, hanya mendengarkan. Anak berusia 16 tahun itu sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan pendakian, tapi dia mengikuti kakaknya, Andi, yang selalu menjadi panutannya. Rani, si gadis pendiam, hanya tersenyum tipis. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan perjalanan ini, tapi tidak ingin merusak semangat teman-temannya. Setelah persiapan selesai, mereka mulai mendaki. Jalur awal cukup mudah, dengan udara segar dan pepohonan hijau yang menyejukkan. Suasana tampak damai, hingga mereka mencapai pos ketiga. Bayu, jangan jalan terlalu lambat. Kita harus sampai di tempat camp sebelum gelap, teriak Andi dari depan. Iya, Kak, jawab Bayu sambil mempercepat langkahnya. Namun, saat mereka berjalan lebih jauh, Bayu merasa ada sesuatu yang aneh. Dia mendengar suara tawa anak kecil dari dalam hutan. Malam itu, mereka mendirikan tenda di sebuah area terbuka yang cukup luas. Udara dingin mulai menusuk, dan mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Rani, yang sedang memotong sosis untuk dipanggang, tiba-tiba menoleh ke arah hutan. Kalian dengar itu? Tanyanya pelan. Dengar apa? Balas Bima sambil menyulut api unggun. Tadi kayak ada yang ketawa, ujar Rani, suaranya hampir berbisik. Sari langsung merapat ke sisi Bima. Jangan bercanda, Ran. Aku nggak bercanda, jawab Rani serius. Andi menatap Rani dengan tatapan skeptis. Mungkin suara binatang. Udah, nggak usah dipikirin. Malam semakin larut. Setelah makan malam sederhana, mereka masuk ke tenda masing-masing untuk tidur. Tapi sekitar pukul 2 pagi, Rani terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Dia mengintip keluar dan melihat Bayu berjalan ke arah hutan tanpa mengatakan apa-apa. Bayu, kamu mau kemana? Teriak Rani sambil keluar dari tenda. Bayu tidak menjawab. Dia terus berjalan, seolah berada di bawah pengaruh sesuatu. Rani segera membangunkan yang lain. Mereka semua panik dan langsung mengejar Bayu ke dalam hutan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka kehilangan jejak Bayu. Namun, saat hendak kembali, mereka melihat cahaya di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah desa kecil yang tidak ada di peta pendakian. Desa, di sini, gumam Bima bingung. Mereka mendekati desa itu dan menemukan Bayu duduk di depan sebuah rumah tua. Dia bermain dengan beberapa anak kecil yang wajahnya kabur seperti tertutup kabut. Andi berlari ke arahnya. Bayu, kamu bikin kita khawatir, teriak Andi. Namun, Bayu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Anak-anak kecil di sekitarnya mulai tertawa pelan, suara mereka bergema di udara malam. Seorang perempuan tua muncul dari dalam rumah. Rambutnya panjang, kulitnya pucat, dan matanya berkilau aneh di bawah sinar bulan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Rumbuk, pemilik rumah itu. Kalian jangan khawatir, anak ini aman bersamaku, katanya dengan suara lembut namun dingin. Andi mencoba menarik Bayu, tapi Bayu menolak. Aku mau di sini. Mereka teman-temanku, katanya dengan nada yang aneh,
seperti bukan suaranya sendiri. Malam semakin larut, udara menjadi lebih dingin, dan kabut tebal mulai menyelimuti desa. Rani menggenggam tangan Sari yang terus gemetar ketakutan. Sementara itu, Andi berdiri tegang di depan Nyi Rumbuk. "Kami harus membawa Bayu sekarang," kata Andi tegas, suaranya bergetar oleh amarah bercampur rasa takut. "Dia tidak bisa tinggal di sini." Nyi Rumbuk tersenyum samar. Senyum itu aneh, dingin, dan terasa seperti menembus dada. "Anak ini telah menemukan tempatnya. Kalian bisa bermalam di sini, tapi kalian tidak boleh membawanya pergi. Itu sudah menjadi aturan. Andi, ayo pergi saja. Tempat ini nggak benar," seru Sari sambil menarik lengan Andi. Namun, Bayu tiba-tiba memandang Sari dengan tatapan kosong, lalu tertawa kecil. "Kamu takut? Iya, mereka nggak akan menyakitimu, kalau kamu patuh." Semua orang terdiam, jantung mereka berdetak kencang. Suasana malam yang sunyi kini terasa penuh ancaman. Dari kejauhan, terdengar suara angin berdesir, disertai dengan tawa anak-anak kecil yang menggema di seluruh desa. Rani, yang merasa ada sesuatu yang aneh dengan tawa itu, mulai melihat bayangan anak-anak kecil berlari-lari di tepi desa, meskipun tidak ada apa-apa di sana. Ini bukan manusia," gumam Rani, tubuhnya gemetar. Andi, meskipun takut, mencoba mengambil Bayu dengan paksa. Namun, saat tangannya menyentuh lengan adiknya, tubuh Bayu terasa dingin seperti es. Tiba-tiba, Nyi Rumbuk melangkah maju. Wajahnya yang sebelumnya terlihat tua dan lembut mulai berubah. Kulitnya menghitam, matanya membesar dan memerah, dan senyumnya melebar hingga memperlihatkan gigi tajam. "Sudah kubilang, dia milikku sekarang," suara Nyi Rumbuk berubah, rendah dan bergema seperti berasal dari dalam bumi. Andi dan Bima langsung mundur, terkejut oleh perubahan itu. Tawa anak-anak di sekitar mereka semakin keras, dan perlahan, mereka menyadari bahwa wajah anak-anak itu mulai berubah juga. Wajah yang sebelumnya kabur kini tampak menyeramkan, dengan mata kosong dan senyum lebar yang tidak wajar. Mereka berempat mencoba melarikan diri dari desa itu, meninggalkan Bayu yang hanya menatap mereka tanpa emosi. Namun, semakin jauh mereka berlari, semakin mereka merasa tidak bergerak. Desa itu seperti memutar mereka kembali ke tempat yang sama. "Ini seperti labirin," teriak Bima sambil berusaha menenangkan napasnya. "Tunggu, itu tenda kita," seru Rani. Tapi saat mereka mendekati tenda yang terlihat samar, benda itu menghilang begitu saja, seperti kabut yang tertiup angin. Kabut semakin tebal, dan kini mereka mulai mendengar suara langkah kaki kecil mendekat. Sari menjerit saat merasa ada sesuatu yang menarik ujung jaketnya. Ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa, hanya jejak kaki kecil yang berlumuran lumpur. "Andi, aku nggak kuat lagi. Aku mau pulang," tangis Sari. "Kita akan keluar dari sini." "Tenang, Sari," kata Andi, meskipun suaranya sendiri penuh keraguan. Saat mereka mencoba mencari jalan keluar, suara tawa anak-anak berubah menjadi jeritan yang panjang dan memekakkan telinga. Dari kejauhan, mereka melihat sosok tinggi besar dengan rambut panjang menjuntai hingga tanah. Sosok itu perlahan mendekat, menyeret kakinya di atas tanah. "Itu dia, itu Wewe Gombel," bisik Bima dengan wajah pucat. Mereka berempat lari sekuat tenaga, tapi kabut dan suara-suara itu terus mengikuti mereka. Rani, yang berada paling belakang, tiba-tiba tersandung dan jatuh. Saat dia berusaha bangkit, tangan kurus dingin mencengkeram pergelangan kakinya. "Rani, cepat bangun," teriak Andi sambil berlari kembali untuk membantunya. Tapi saat dia menarik tangan Rani, dia merasakan tarikan kuat dari bawah tanah. "Aku nggak bisa keluar, Andi, tolong," jerit Rani. Dari dalam tanah, tangan-tangan kecil mulai bermunculan, menarik Rani ke dalam. Wajah Rani penuh dengan ketakutan saat dia perlahan tenggelam ke dalam tanah, hingga akhirnya hilang tanpa jejak. "Andi, dia hilang,"
kata Sari dengan suara lemah. Diam, kita harus terus jalan, balas Andi sambil menarik Sari dan Bima. Namun, mereka tidak sempat jauh melangkah. Dari atas pohon, sosok-sosok anak kecil dengan mata kosong dan senyum menyeramkan mulai menjatuhkan diri ke tanah. Mereka mengepung Andi, Sari, dan Bima, membuat mereka tidak bisa bergerak. Wewe Gombel muncul dari kabut. Sosoknya tinggi menjulang, matanya bersinar merah, dan senyumnya lebar memperlihatkan gigi tajam. Andi, aku nggak bisa. Aku nggak mau mati di sini. Sari menangis histeris sambil memeluk Bima. Namun, sebelum Bima sempat menjawab, suara langkah kaki kecil itu semakin mendekat, disertai tawa yang kini terdengar seperti jeritan. Rani menoleh ke arah suara, dan untuk sesaat dia melihat sosok anak kecil berambut panjang, dengan kulit pucat seperti mayat, berdiri di balik pepohonan. Anak itu tersenyum aneh, menunjukkan gigi yang tajam, sebelum menghilang ke dalam kabut. Kita harus keluar dari sini sekarang, seru Andi. Dia menarik tangan Sari, memaksanya untuk tetap berjalan meskipun tubuh gadis itu gemetar tak terkendali. Setelah beberapa waktu berlari, mereka menemukan jalan setapak yang tampaknya membawa mereka keluar dari desa. Namun, di tengah jalan, Bima berhenti mendadak. Kalian dengar itu? Tanyanya pelan. Dengar apa? Tanya Rani. Bima mengangkat tangannya, meminta mereka diam. Suara itu datang lagi, tangisan seorang anak kecil. Suara itu terdengar sangat menyayat hati, seperti anak yang tersesat dan memanggil ibunya. Itu Bayu, kata Bima. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju sumber suara. Bima, tunggu, teriak Andi. Namun, Bima terus berlari, dan suara langkah kakinya perlahan menghilang di balik kabut. Mereka bertiga mencoba mengejarnya, tapi jalan setapak itu tiba-tiba berubah. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak lebih gelap, dan bau busuk seperti bangkai mulai memenuhi udara. Sari mulai menangis lagi, kali ini lebih keras. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau, jeritnya. Rani berusaha menenangkan Sari, tetapi matanya terus mencari-cari Bima. Akhirnya, mereka menemukannya di tengah hutan, berdiri diam di depan sebuah pohon besar. Pohon itu penuh dengan kain merah yang tergantung di cabangnya, seperti persembahan. Di pangkal pohon, ada beberapa boneka lusuh yang terlihat menyeramkan. Bima, ngapain kamu di situ? Teriak Andi. Bima perlahan menoleh, tapi matanya kini kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Dia tersenyum lebar, senyuman yang tidak wajar, sebelum berkata dengan suara pelan, dia sudah di sini. Sebelum mereka sempat mendekati Bima, sesuatu yang besar muncul dari balik pohon. Sosok itu tinggi, dengan tubuh melengkung seperti ular. Rambutnya panjang dan kusut, hampir menutupi wajahnya yang mengerikan. Itu adalah Wewe Gombel. Dia tertawa pelan, suaranya seperti gabungan tangisan dan tawa anak-anak. Kalian datang ke tempatku tanpa izin. Sekarang, kalian harus tinggal. Rani mundur ketakutan, menarik Sari yang hampir pingsan. Andi mencoba melawan, mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Tapi batu itu hanya menembus tubuh Wewe Gombel, seperti menembus kabut. Wewe Gombel mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, tubuh Bima melayang di udara. Dia tertawa histeris sebelum tubuhnya ditarik ke dalam pohon, menghilang begitu saja. Bima, tidak, teriak Andi, matanya membelalak ketakutan. Sari mulai merosot ke tanah, menangis tak terkendali. Kita akan mati, kita akan mati. Mereka yang tersisa, Andi, Rani, dan Sari, mencoba melarikan diri lagi. Tapi kali ini, kabut menjadi semakin tebal hingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka terus berjalan, meskipun tubuh mereka terasa lemas dan dingin. Suara tawa Wewe Gombel terus menggema di sekitar mereka, semakin keras dan menakutkan. Tiba-tiba, Rani mendengar suara Bayu lagi. Kakak, tolong aku.
Rani berhenti. Bayu, Bayu, kamu di mana? Jangan, Rani, itu bukan dia, teriak Andi. Tapi Rani sudah berlari ke arah suara itu, meninggalkan Andi dan Sari di belakang. Saat Andi dan Sari mencoba mengejarnya, mereka mendengar jeritan Rani dari kejauhan, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Rani tidak pernah kembali, kini tinggal Andi dan Sari. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan, atau begitulah yang mereka pikirkan. Di depan mereka, terlihat tenda yang mereka dirikan sebelumnya. Tapi sesuatu terasa salah. Tenda itu terlihat terlalu bersih, terlalu sempurna, seperti tidak pernah disentuh. Ini jebakan, bisik Andi. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, tangan besar dan gelap muncul dari dalam kabut, menarik Sari ke dalam kegelapan. Jeritan terakhir Sari menggema di seluruh hutan, sebelum hilang begitu saja. Andi mencoba lari, tapi tubuhnya terasa berat. Dia terjatuh di tanah, dan saat dia menoleh, Wewe Gombel berdiri di atasnya. Wajah makhluk itu penuh dengan senyuman puas. "Kamu, yang paling keras kepala," kata Wewe Gombel. "Tapi semua akan berakhir sekarang." Itu adalah hal terakhir yang Andi dengar sebelum semuanya menjadi gelap. Beberapa minggu kemudian, tim SAR menemukan tenda kelompok itu di lokasi pendakian Gunung Salak. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka, hanya beberapa jejak kaki kecil yang mengelilingi tempat itu. Penduduk setempat berkata bahwa mereka telah dipanggil oleh Wewe Gombel, makhluk yang menjaga anak-anak yang tersesat. Namun, di antara mereka, ada satu bisikan yang mengatakan bahwa makhluk itu juga mengambil siapa saja yang melanggar batasnya. Hutan Gunung Salak tetap menjadi misteri, dan 5 sahabat itu tidak pernah ditemukan.